Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala nikmatil iman wal islam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini Allah pilih, Allah gunakan diri waktu kita berada di rumah Allah SWT. Tak semua orang yang Allah pilihkan pilihnya Allah. Orang bisa masuk ke rumah gubernur itu orang pilihan. Apalagi Allah yang ciptakan semua gubernur di Indonesia. Allah ciptakan gubernur seluruh dunia. Ini Allah masalah. Kalau kita pilih pemimpin, presiden, gubernur, bisa salah. Tapi kalau Allah pilih kita ke rumah Allah, Allah. la ilaha illallah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustaz, ustazah, dan alhamdulillah hari ini kalau temukan Bapak yang saja Dr. Sajid Wakil Gubernur terpilih. Mudah-mudahan Allah SWT Amin. Beliau, Amin. Allah gunakan jabatan beliau nanti untuk mengajak manusia. Amin. Dan sebelumnya yang sama-sama kita hormati Ketua RT 9 ya, Kecamatan Kesal, dan mungkin ada Pak Lurah Camat yang mewakili di situ, dan ibu para majelis taklim dan pengurus masjid dan seluruh pengurus masjid kalau begitu besar, dan hadirin-hadirat yang harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita mesti bersyukur kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala umur dia sudah tua, dia risau. Kalau saya meninggal, siapa teruskan kerjanya dakwah? Siapa terus mengajak orang kepada Allah? Maka dia risau karena punya anak, punya keturunan juga yang teruskan kerja dakwah. Maka alhamdulillah di usia dia tua, Allah kasih 2 orang anak. Jadi Allah bagikan di Quran. Alhamdulillahilladzi wahabali ala al-kubarain ala ibadi sallallahu dalam kita sering doa. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali telah menganugerahkan ala kibar atas pasal 2 orang anak. Siapa 2 orang anak? Yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhan ini Maha. Ajib Pak, jika syukurnya Nabi Ibrahim AS dikasih 2 orang anak ini, maka 2 orang anak ini jadi orang anak yang soleh, bahkan jadi nabi. Kalau Nabi Ishak Allah lahirkan zuriat keturunannya, Nabi hanya diutusan untuk beberapa kaum saja, seperti kaum Bani Israil. Tapi ajib, dari keturunan Nabi Ismail AS ini Allah angkat 3 keturunan, yaitu hadir bersama baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Nanti tatkala orang dikumpulkan di padang mahsyar, orang yang selalu bersama kepada Nabi, dia akan dikenal baginda Rasulullah. 1 selawat dibalas 10. Paling kecil, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Paling kecil, yudhaifu liman yasha, Allah melipat gandakan sekedar. 1 selawat dibalas. Jadi ajib syukurnya Nabi Ibrahim AS dikasih 2 orang anak tadi. Maka Allah hantar yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Sayyidul Anbiya, pembunuh Nabi. Bahkan khatamun Nabi, Nabi penutup. Tak ada lagi Nabi. Kalau Jami ini ada ngaku Nabi, Nabi palsu. Nabi. Jadi syukur, alhamdulillah kita alhamdulillah bisa ke masjid ini. Banyak kan tidak biasa. Anak kita bisa mondok pesantren, anak kita bisa ngaji. Subhanallah, itu luar biasa. Hari ini masalah. Ini dibuka. Hari ini anak-anak malam banyak di PS, Pak. Hah? Kayak begini. Tahu. Bagi libur sekolah di sana. Mereka banyak jauh dari Allah. Hari ini orang di luar dalam masjid, mana banyak jumlah orang yang luar masjid. Lebih banyak orang luar masjid. Dalam masjid ya sekarang sedikit. Lebih banyak orang luar masjid. Ada saudara. Jadi satu mindset yang mau kita rubah, bahwasanya Pak, betul Pak,
kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, orang kaya ke dia miskin, tua muda swasta negeri ke dia, laki-laki wanita dia, orang kota atau orang desa. Kebahagiaan manusia ini yang letakkan hanya satu saja, yaitu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sejauh mana manusia ini mentaati Allah dan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sejauh itulah manusia tadi. Sedikit orang yang mengamalkan agama, sedikit orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, sedikit kebahagiaan. Kalau dia amalkan agama cara kafah, cara sempurna, maka sempurna kebahagiaan Allah. La ilaha Illallah. Ikan Allah letakkan fitrah ketenangan ikan di dalam air. Tapi kalau coba-coba ikan coba keluar dari air di tempat yang kering, kelepuk-kelepuk dia akan Mati. Kalau itu Pak Ustaz Bambang mungkin digilas mati. Kalau ketemu PRT mungkin ikan tadi diambilnya, dicucang, disianginya, dikasih garam, kasih asas, hidupkan kompor, digoreng, dimakan. Ini kebahagiaan ikan di dalam. Kalau dia coba keluar dari airnya ke dulu. Begitu juga kebahagiaan orang kaya, miskin, tua muda, swasta negeri. Hanya dalam hati. Tapi kalau dia coba-coba keluar dari agama, dia coba-coba keluar dari perintah Allah, dia bukan akan bahagia. Zahirnya dia senang, tapi hatinya tak senang. Ada orang kaya, rumah bertingkat, mobil berkilat, uang yang berikat, tapi dia jauh dari perintah Allah SWT. Nampak zahirnya senang, tapi hatinya tak tenang. Galau itu. Orang kaya mampu dibeli kasur yang mahal, tapi orang kaya tak mampu beli nikmat dan tidur. Orang kaya mampu beli makanan yang mahal, Pak, tapi enaknya makan tak bisa dibeli orang kaya. Nah, makan ini asam urat, nah ini kolesterol, hipertensi, ada rematik. Jadi kebahagiaan Allah ini hanya tahu. Dulu ada. Tatkala Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan di surga Allah SWT, maka semua malaikat itu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka semua saling Allah. Tapi tatkala iblis nak terlalai, Allah perintahkan suruh sujud, apa dia katakan? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku dari api, kau dari. Karena ulama katakan, aku lebih alim daripada kau. Karena iblis laknatullah melanggar perintah Allah, maka iblis pun terlempar dari surganya Allah SWT. Dulu Nabi Adam alaihissalam berada di surganya Allah sama ibu Hawa. Tapi apa perintah Allah? La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati ini pohon. Karena Nabi Adam melanggar perintah Allah, maka Nabi Adam terlempar dari surganya Allah. Jadi kebahagiaan kita hanya dalam perintah Allah. Kalau orang katakan orang banyak dengan harta, dengan banyak harta, dia bilang bahagia, bohong. Kadang zahirnya senang tapi hatinya tak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berada di rumah Allah. Kita bisa berada di rumah Allah itu bukan dekat rumah, bukan badan kita sehat, bukan duit kita banyak, tapi ini semacam itu. Kenapa orang yang jauh dari masjid tapi dia ke masjid? Rumahnya jauh dari masjid, tapi hatinya dekat dengan Allah. Tapi orangnya ada rumah dekat masjid, tapi hatinya jauh dari Allah. Berat dia ada. Kalau kita bertengkar sama istri kita, kalau bertengkar ini suara keras Pak ya, tak ada orang bertengkar bisik-bisik ya. Kalau kita bertengkar sama istri teriak. Kenapa kita teriak? Karena dia dekat sama kita. Kenapa kita teriak? Karena hati dia lagi jauh, hati kita sama istri lagi jauh. Maka tak dengar hati dia, maka dia teriak. La ilaha illallah. Ya alhamdulillah, dalam ini hatinya dekat sama Allah. Amin. Dan mudah-mudahan ada 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar. Salah satu apa? Orang yang selalu melakukan masjid. Hadirin semua. Allah hantar kita di dunia ini dalam sebentar waktu yang singkat, paling 70 tahun. Singkat. Kalau ada umur 60 masih siapa? Ada yang 40 tinggal 20 tahun lagi. Ada tunjangan, ada tunjangan itu, ada jumlah, ada BPJS, barisan perjuangan 29. Allah. Rasulullah. Jadi kata ulama, tiap hari ini kita nih ada 2 keinginan.
Kita ini mau menunaikan maunya Allah atau maunya kita. Pada turip salah. Aku punya kemauan, kamu punya yang hari ini lah, satu kali dua jam ulama kita ada bertarung melawan, ada ujian. Kita ini mau menunaikan maunya Allah atau maunya ini malam dari maghrib isya tidur gitu. Maka kita maunya tidur semalaman, tapi maunya Allah. Kalau minta kali pada hajat gitu, ya sebagian malam Allah suruh bangun. Habis subuh ini mau istri kita langsung ke ladang bekerja. Tapi maunya Allah apa? Itu sholat israf dulu atau sholat apa? Sholat israf itu lama, 2 rakaat sholat israf minimal itu pahala sama dengan haji dan umroh. Ada ulama mengatakan sholat israf ini 90 menit dari waktu subuh. Kalau subuhnya jam 5 berarti tambah 90 menit 1 jam setengah. Itu pahalanya dengan haji dan umroh. Jadi 2 khidmat. Begitu juga terkala kita ketemu perempuan, mungkin di siang hari ada perempuan putih cantik, baju ketat, lalu mata tanpa besar. Kita lihat, ini kita maunya Allah itu bukan pandangan, maunya kita menikmati. Yang mana yang kita tunaikan? Kita mau menunaikan maunya Allah, maunya kita. Tapi kalau kita melihat perempuan yang bukan murid, maunya Allah kita tundukkan. Betul lama kalau dia menundukkan pandangan ini saya dia hilang kesempatan untuk menikmati itu perempuan. Tapi sebenarnya dalam dialah sebenarnya orang yang soleh. Maka orang yang mampu menundukkan pandangan melihat perempuan yang bukan murid, maka Allah kasih kemanisan dalam iman, Allah kemanisan dalam beramal. Orang yang mampu menundukkan Allah. Tengah hari kita kerja, habis makan siang minum TS kan, tiba-tiba azan tak tahu masjid, azan zuhur. Maunya kita habis siang tidur siang, maunya Allah sholat ke masjid. Nah, jadi tak kalah azan datang ini 2 Pak. Kita mau menunaikan maunya Allah atau maunya kita. Kalau kita tunaikan maunya Allah, kata tiga materi aku berikan apa yang kau mau. Orang mata paling bukan aku tegarkan dengan itu. Dan ditanamkan rasa kaya, rasa badan ini ditegarkan, dan ditanamkan rasa kaya, rasa gaji dan rasa cukup. Tapi tak kalah azan datang, nah, dia tidur siang dulu. Tapi itu lama kan? Ini Allah letihkan badan dia, Allah capekkan, dan Allah tanamkan rasa kurang dalam diri dia. Walaupun pagi kerja siang malam. Kenapa? Karena dia menunaikan maunya. Kita lagi dagang nih, dilayani orang ramai nih Pak. Tiba azan bisa asar kata. Ini maunya Allah kita sholat di masjid, maunya kita melayani. Yang mana kita dulu kan? Allah. Kalau kita tunaikan ini maunya Allah, nanti Allah ganti 10 kali lipat. Maaf ibu tunggu sebentar atau belanja toko sebelah saya mau ke masjid. Atau mungkin ojek, bisa sini ke Jambi 50.000 pasar. Tiba-tiba azan datang. Ini Pak saya bayar 15.000 10 kali lipat. Apa dia katakan? Jangan Bapak 5.000 miliar sedunia baru Pak kasih saya dulu. Saya akan terima. Saya lebih baik saya sholat. Karena takbiratul ulah bersama imam lebih baik mendapatkan dia berserta di sini. La ilaha illallah. Maka kalau pedagang tukang ojek tadi dia berani meninggalkan atau menunggu menahan para tamu dia tadi pembeli, maka nanti Allah ganti 10 kali lipat. Begitu juga pekerjaan di kantor. Lagi ngetik komputer, datang asal. Ini menaikkan maunya Allah, maunya gitu. Kalau kita tinggalkan sebentar, nanti Allah tunaikan maunya gitu. Sahabat waktu perang Tabuk, musim panas, musim panen kurma. Dulu cuma setahun sekali panen kurma di Mekah. Maka ada panggilan jihad, maka Nabi suruh berangkat. Akhirnya kan dia Allah suruh berangkat jihad. Maka sahabat mau pilih ini, berangkat jihad atau panen kurma. Kurma setahun sekali panen. Kalau ditinggalkan musuh. Maka sahabat menemukan perintah Allah berangkat jihad. Singkat cerita, berbulan-bulan perjalanan, ulama dengan bulan, dan alhamdulillah menang sahabat. Dan balik, kurmanya tak musuh Allah jaga. Allah. Hah? Allah jaga. Karena menunaikan perintah Allah, kurmanya pun Allah jaga. Maka sahabat Nabi tadi adalah petani kurma yang berani meninggalkan kurmanya untuk. Maka kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kalau ganti lebih baik.
Mantara KSN nilai ada itu. Kalau siapa meninggalkan sesuatu karena Allah ganti nilai itu. Kurma ditinggalkan. Maka nanti kalau bulan Ramadan di sholat lama lagi, udah sampai minggu gitu ya. Amin. Maka nanti kalau bulan Ramadan bukan orang Mekah Madinah yang beli kurma sahabat. Seluruh dunia beli kurma sahabat. Karena ada sahabat ngaku tani kurma yang berani tinggalkan kurmanya untuk. Begitu juga kalau kita berani meninggalkan dagangan kita, pekerjaan kita. Kata kalau azan datang, nanti gampang lah gerakan seorang sejambi ini beli toko kita. La ilaha. Kenapa ini yakin? Ini keyakinan kita yang lemah. Allah. Jadi ujiannya dua tadi. Kita mau menunaikan maunya Allah atau maunya Allah SWT. Hari ini Pak Allah musibah di mana-mana hari ini terjadi. Kemarin terakhir banjir di Kalimantan, banjir Allah terakhir itu beliau. Maka ulama katakan, kenapa hari ini musibah terjadinya rata-rata di tempat orang Islam? Kalau kita punya anak kecil, kita sayang sama anak kita nakal, maka yang nyubit anak kita itu pasti kita. Karena kita sayang anak, tapi mungkin orang lain yang nyubit anak. Kalau anak kita nakal, kalau kita sayang. Begitulah hari ini kenapa musibah datang ke orang Islam. Hari ini orang Islam banyak nakal. Banyak tinggalkan berita Allah, jauh tak sebenarnya Nabi Sallam, masjid kosong hari, kan perempuan buka aurat, zina, menjual maksiat di mana-mana hari. Maka hari ini Allah uji Pak, Allah cubit dengan gempa bumi, tsunami, stroke dan sebagainya. Inilah Pak keadaan orang Islam hari ini. Maka ciri orang beriman apa? Kalau beriman, ciri orang beriman apabila disebut nama Allah. Disebut nama Allah SWT hati dia. Inna ma'al ladzina idza dzikirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim. Sungguhnya orang beriman apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati dia. Hati dia apabila disebut nama Allah bergetar hati dia. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Dan kepada Allah mereka bertambah. Umar bin Khattab tatkala dia dengar azan, Allah. Ini ulama bukan hatinya cuma tapi badannya. Ini Allah yang ciptakan tujuh laksana. Allah ciptakan tujuh. Betar pucat. Begitu kadar keimanan sahabat. Hal ini gimana Pak? Itu kalau dengar azan, apa yang jadi gemetar? Kita kalau ada organ tunggal bergemetar ke kita. Maka itu ulama katakan. Kadang salah saya dengar ulama dari Mesir dulu. Waktu kami ke Malaysia, maka itu ulama katakan, tidak ada orang Islam hari ini Pak, seperti orang anak kecil. Anak kecil ini kalau dia asik-asik bermain, maka dia tak ingat lagi sama orang tua. Maka asik-asik bermain, maka dipanggil ibu dia, dipanggil mama, disuruh balik. Jangan mandang oleh pun tidak. Padahal mama dia yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, mama dia yang melahirkan keluar darah, sakit antara hidup dengan mati. Padahal mama dia yang menyusui 2 tahun. Tapi tak kala dipanggil, jangan mandang oleh pun tidak. Padahal mama dia mujahadah yang besarkan. Maka asik-asik bermain tadi, asik-asik bermain, ditonjok awalnya, nangis. Kalau dia ngadu, ibu, bagaimana hal ini? Ibu tolong saya. Maka itu lama gitu lah keadaan orang Islam hari. Sibuk-sibuk kerja pagi, siang, malam-malam, jadi siang, sibuk kerja dunia. Tak kala Allah panggil 5 kali sehari, maka diteriak sama wazir, diteriak. Jangankan kita nak mandang oleh pun tidak ada. Kalau panggil itu masjid, maka asasi bermain tadi tak mau kita tunaikan kepada Allah. Pada Allah Khalik, Allah ciptakan kita. Allah Rafiq, Allah ngasih rezeki. Allah Malik, Allah pelihara kita. Allah Syami, Allah Basir, Allah Alim. La tahzan, la tahab, inna rahmat. Jangan takut, jangan sedih kata Allah. Inna Allah ma'ana, semuanya Allah bersama kita. La ilaha. Maka asasi bermain dengan dunia tadi, sibuk kerja dunia. Allah panggil 5 kali sehari. Azan datang, itu dia ini. Tapi kita tidak menghiraukan berita. Maka asasi bermain dengan dunia tadi, Allah tunjuk Pak. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran. Baru kita ngadu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini ada di keadaan orang Islam. Kenapa kita tidak tunaikan perintah Allah SWT? 5 kali sehari. Allah.
pernah gerak satu tempat dulu Pak. Allah. Jadi kalau kami datang situ, zuhur asar tak pernah Pak, tak pernah azan. Yang azan kok maghrib bisa subuh, satu kampung. Terkala kami azan zuhur, aku dikatakan orang kampung, ada yang meninggal Pak ya. Itu ada Pak. Kan kita Pak. Ini lagi buka ya di sini. Itu buka. Ini kata. Jadi SWT hari ini ini keadaan orang Islam. Inilah hari ini tak pentingnya Pak Ketua RT tadi. Penting saling apa? Saling ajak mengajak ini mengingatkan. Dan anggap ujung subuh ini, subhanallah. Ujung subuh ini luar biasa. Menggerakkan anak muda nih, menggerakkan umat bagaimana tuh bangun masjid. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang sibuk cari menantu atau galau cari menantu, tidak usah jauh-jauh. Ini ada banyak anak muda ujung subuh. Jangankan anak ibu, sholat di tahun lebih dia jaga. Apalagi ada ibu. Ujung subuh ini. Nanti ibu kita lihat ukuran sebelum agama. Ini kalau orang anak melamar kita, ada laki-laki melamar anak bapak. Bapak tanya, bukan kerjaannya. Awas sudah sembunyi di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah atau apa? Datang lagi dulu di rumah Pak. Tapi ketiga datang ujung subuh. Awas sudah sembunyi di mana? Di masjid, alhamdulillah ada terima. Allah. Sholat wajib perintah Allah dijagin, apalagi anak itu. Subuh ini kan berat Pak. Berarti nanti baru ya. Di lampu pula, dan krimis. Pernah nggak sholat subuh ini Pak? Pernah. Ini semua termasuk kekuatan Allah SWT. Kita hari ini mampu angkat beras yang 20 kilo, 30 kilo. Tapi terkala azan datang, seminggu 2 kilo seminggu Pak. 2 kilo kali. 2 kilo berat. Memegang perintah Allah ini kekuatan iman. Kekuatan iman. La ilaha. Jadi saudara ini tidak penting Pak perkara ini. Perkara iman ini, perkara agama ini mesti perkara ini diulang. Agama ini perkara ini diulang. Kemarin subuh, nanti subuh lagi. Ya, kemarin Ramadan bisa pasti Ramadan lagi. Perkara agama ini diulang. Diulang. Jadi perkara agama ini perkara penting. Bahkan yang pentingnya perkara iman ini. Tak kira kita belum lahir, maka kita diazankan sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Terakhir kalimat iman la ilaha illallah. Ini kita tak paham Pak, tapi diajar kita kan. Sudah besar nanti apa tasmiyah ya? Tasmiyah dikasih nama. Ada lagi kalimat syahadat. Terakhir la ilaha illallah. Begitu juga kita kalau sudah besar remaja di nikah, disuruh syahadat lagi. La ilaha illallah. Diajarkan iman. Padahal ini penting. Maka saat dia sudah punya anak, punya cucu, punya keturunan juga, punya cucu dia. Maka saat dia mau meninggal pun dia perlu kalimat la ilaha illallah. Itu pentingnya. Kata Nabi Muhammad abdi qala la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala zalika ada. Tidak ada seorang hamba yang akhir hayatnya mati mengucapkan la ilaha illallah. Subhanahu wa ta'ala zalika kemudian dia mati ketika kita tersebut tidak ada khajanah kata Nabi. Kecuali balasannya surganya Allah. Jadi ini pentingnya iman Pak. Dari lahir kita tidak paham diajarkan tentang iman. Sudah besar gitu juga, bahkan mau mati. Bahkan sudah meninggal pun, kalau itu kalau ada 3 hari Pak, dijual di 25-40 ya. Ya, dikirim takir. Zikirnya la ilaha illallah. Ini pentingnya iman. Kita tak paham dari lahir pun diajarkan. Walaupun kita sudah tahu, walaupun kita mau sekian 10 tahun, tetap penting ini iman. Maka dalam kalau agama ini dibicarakan, pesan Allah diceritakan kemana-mana, maka pesan Allah masuk ke hati kita. Kalau pesan Allah masuk ke hati kita, kita ketahui sama Allah. Ini seluruh. Cuma ada 5 menit lagi proses ini. Hari ini orang kemana-mana cerita Pak, bukan cerita Allah hari ini. Pedagang cerita penghasilan, orang pelayan cerita pendapatan. Mungkin orang kantor cerita jabatan golongan berkala, sertifikasi dan sebagainya. Hari-hari ini orang cerita dunia, hari ini urusan dunia masuk ke hati dia. Dan kalau rasa datang tak mampu itu akan beritahu. Apakah ini pentingnya gitu ya? Itu musyawarah kan kita ceritakan. Allah khali kalau ciptakan itu. Ajar anak kita Pak dari kecil. Allah razik, Allah beri rezeki. Ajarkan. Siapa yang ngasih rezeki lah? Allah. Jangan bilang bapak ibu. Nanti kalau bapak meninggal habis rezeki. Allah. Ini iman Pak. Bahkan itu Allah hantar kita ke dunia ini untuk diuji Pak iman kita. Allah hantar kita ke dunia untuk inna khalaqal insana min nutfatin amsajin nabtalihi fa'ala tusamil basir. Kata Allah sungguhnya Allah ciptakan manusia ini daripada nutfah. Allah ciptakan manusia daripada setetes air mani yang mencampur. Untuk apa? Nabtalihi, untuk uji kamu.
Kita kali ini Pak, 24 jam kita Allah uji. Bangun tidur tadi Allah uji kita. Kalau bangun tidur dia ingat Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da wa laila. Dia ingat Allah, doa. Makin dia berhasil. Jadi orang kalau bangun tidur ingat jabatan, pekerjaan, penghasilan, gagal dia. Mungkin di sini ada pedagang atau petani. Maka kalau petani sawit dia datang ke kebun dia, maka dia katakan ini Allah yang tanam, ini Allah yang menumbuhkan, Allah yang kasih batang, Allah yang menumbuhkan daun, Allah yang kasih buah, Allah kasih panen. Ini namanya pandangan orang beriman. Ini pandangan iman. Berhasil dia. Tapi kalau dia katakan, kalau dia ke kebun sawit dia katakan ini saya yang nanam, saya yang menumbuhkan, saya yang kasih buah, saya yang kasih panen. Ini gagal. Jadi ujian terakhir iman kita kapan tuh lama? Saksakatul maut, kullu nafsin za'iqatul. Ada satu orang atlet lari sprint jarak jauh, maka sebelum World Cup Piala Dunia dia latihan Pak. Di 7 bulan lagi dia 7 bulan lagi mau Piala Dunia. Pagi dia lari, sore dia lari, malam tidur 8 jam tidur, makanan menunya pasti hari itu sempurna, makanan terjaga. Pagi lari, sore lari, berbulan, berminggu-minggu, berbulan, bertahun. Sampai 7 bulan dia latihan lari. Maka terkalah Piala Dunia, maka puluhan negara lari Pak, lomba lari. Maka terkalah garis start, dia maju lagi. Maka terkalah garis finish, ini yang lain negara lain sudah ditinggalkan ratusan meter. Tapi terkalah garis finish dia terjatuh, terpeleset atau keseleo, gagal perjuangan dia selama ini. Kita dapat hari ini kita ibadah dengan 70 tahun kepada Allah. Tapi kalau kita meninggal, kita tak mampu ucapkan la ilaha illallah. Gagal perjuangan itu. Kami akan mereka gerak di padang Sumatera Barat. Maaf lagi singgung. Di tiap hari suaminya minum alkohol. Maka waktu dia hamil, maka istrinya disuruh nakil dia. Udah ucapkan la ilaha illallah. Tak mampu Pak. Udah ucapkan la ilaha sudah sekarang. Terakhir udah ucapkan Allah. Tapi apa yang diucapkan dia? Bukan Allah tapi al-Qur'an. Ibarat teko apa yang masuk, itulah yang keluar. Begitu juga Pak iman. Mati kita berapa? Mati jodoh ini tergantung kebiasaan. Jodoh. Kalau pengen dapat istri yang soleh itu hubungan saleh kepada Allah. Pengen dapat istri yang baik itu hubungan baik kepada Allah. Berapa kali sehari kita? 5 kali sehari. Maka Nabi orang yang jaga sholat di awal waktu di mana azan dikumandangkan cara berjamaah, maka pertama Allah angkat kesusahan hidup. Allah angkat kesusahan hidup. Istri, anak, turunan. Yang kedua nanti dikubur dia kalau dia meninggal, dikubur tidak disiksa. Yang ketiga nanti dapat catatan, dibangkitkan dapat catatan sebelah. Yang keempat melewati sirat seperti kilat. Yang kelima masuk surga tak bisa. 5 perkara dunia baru Allah kasih 1. Allah angkat kesusahan hidup kita. Orang yang jaga sholat itu Nabi janji orang yang jaga sholat di awal waktu di mana azan dikumandangkan cara berjamaah, Allah akan usul. Ini Allah janji Pak. Kalau bupati janji Malaysia, kalau Allah janji akan Malaysia. Hari ini kita ragu dengan ini perkara Pak. Hari ini sholat kita amalkan, karena kita kota. Bapak pernah ke laut? Pernah. Kalau kita pernah ke laut, kapal di laut itu kapal besar, kapal kecil semua kena ombak. Semua kapal kena ombak. Cuma kapal yang besar tadi walaupun mesinnya mati dia ada layar jalan terus. Tapi kapal kecil tadi sudah mesinnya tak ada, layar pun tak ada. Kena angin. Tak ada kapal di laut ini tak kena ombak. Sekarang ini Pak Syafri tak punya masalah di dunia ini. Semua orang punya masalah. Orang kaya punya masalah, orang miskin punya. Karena orangnya semakin kaya semakin banyak masalah, semakin banyak utangnya. Cuma saat masalah datang tadi Pak, kita ini lagi dekat kepada Allah, bukan apa lagi jauh sama Allah. Selama kalau saya tampar jarak jauh, ini kalau benar sakit. Karena nampar jarak jauh. Tapi kalau tampar jarak dekat ini tak sakit. Begitu juga Pak, kalau hari ini kita jauh dari perintah Allah, jauh dari perintah Allah, jauh dari sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kita jauh dari perintah Allah. Kalau Allah tampar, Allah uji dengan satu masalah sakit. Kenapa ya Allah maafkan maka? Kenapa aku menjawab ya Allah? Tidak terima dia. Itu dia jauh dari. Tapi kalau orang dekat kepada Allah, jaga sholat 5 waktu yang harus
hari dibaca Quran, zikir lagi petang, malam dia tahajud lagi doa dan sebagainya. Karena kalau dia diuji Allah, Allah tampar masalah, maka dia mudah kembalikan. Motor dia hilang, ini titipan dari Allah deh. Karena amin nanti Allah ganti ini. Anak kita meninggal ini titipan. Kan? Saya lanjut ini titipan mana titipan dari Allah. Mudah kembalikan kepada Allah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, tak terima kenyataan. Inilah pentingnya kita sehari nak buat ta'aluk kepada Allah 5 kali sehari. Buat hubungan baik. Ajak saudara kita, anak tetangga kita, atau biasa kantor. Karena kita ini semua pemimpin. Pemimpin ini bukan hanya presiden, gubernur, tidak. Kulo manusia rakyat itu. Kamu pemimpin akan dicari sampai sendiri. Minimal nanti yang untuk kita siapa? Anak atau istri sini untuk kita. Allah. Itu pemimpin. Kita tanggung jawab di dunia akhirat. Kita mungkin kita pejabat cuma 5 tahun, tapi tanggung jawab sampai akhirat. Berapa? PRT pemimpin tanggung jawab sampai akhirat. Tapi kalau pemimpin yang adil, ada 7 golongan dapat nama pada masa salah satu pemimpin yang adil. Dalam pemimpin yang adil ini bukan pemimpin yang ngasih sembako, bukan. Tapi pemimpin yang ajak bawahannya kepada Allah. Maka dia dapat 7 golongan. Dulu di pada saat saya tidak tahu Pak Serasa masih tidak. Itu gubernur di mana Sumatera Selatan, di Medan ya. Itu setiap azan itu disuruh jajaran dari gubernur, bupati. Kalau sudah azan datang suruh masjid di absen sama sektor. Sehingga sekarang kalau sudah azan datang sudah di mana-mana sudah dimanakan. Setengah jam sebelumnya yang merasa laki-laki, yang laki-laki ke masjid, yang perempuan yang ada anak tidak seperti itu. Kita ini punya jabatan, kita ini punya kekuasaan. Bagaimana kekuasaan kita digunakan untuk orang? Suatu ketika ada orang kafir datang kepada Nabi. Rasulullah kalau kau ke Nabi, apa buktinya kau? Apa buktinya kau Nabi? Dengan izin Allah dan mukjizat. Maka satu pohon tadi datang berjalan kepada Nabi, langsung syahadat itu orang. Jadi Nabi ini punya mukjizat, punya kelebihan. Kelebihannya digunakan untuk mendekatkan hamba kepada Allah. Kalau kita juga hari ini kita punya kekuasaan, RT kah, lurah kah dia, camat kah, gubernur, presiden kah dia. Bagaimana kita gunakan jabatan posisi kita ini untuk mendekatkan hamba kepada Allah. Dan nanti di akhir akan berdoa. Maka itu. Kalau ustaz ceramah 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12. Yang salat zuhur paling 20 orang. Tapi kalau gubernur tidak perlu 2 jam ceramah, 2 menit aja. Kata gubernur, seluruh pegawai pemerintah kota dari gubernur sampai bupati tidak boleh balik sebelum sholat zuhur. Dia absen di satu fasekta. Kira-kira 10 orang atau 200 orang yang sholat? 200 orang yang sholat Pak. Cukup 2 jam, 2 menit aja dicerita. Tidak perlu 2 jam. Ini kita pentingin Pak. Mudah-mudahan Allah memimpin kita ini, Allah mudahkan semua. Amin. Betul lah, pemimpin yang zalim itu bukan salah memimpin. Betul lah, apabila umat itu taat kepada Allah, maka Allah hantar pemimpin yang adil. Tapi hari ini umat banyak maksiat jauh dari perintah Allah, maka Allah hantar pemimpin yang zalim. Bukan salah mereka. Kita hari ini jauh dari perintah Allah, jauh dari benci, jauh dari sunnah Nabi SAW. Hari ini agama sudah sempurna, tak perlu ditambah kurang. Tapi hari ini agama sejauh mana sempurna dalam diri kita. Hari ini Masya Allah, istri kita hari ini masih berani buka aurat. Hari ini istri kita masih berani bergaul dengan laki-laki bukan mukmin. Anak kita minum tangan kiri kencing berdiri. Agama sudah sempurna, tapi amal agama jauh dari kesempurnaan. Agama sudah sempurna, tapi pertanyaan besar ya, sejauh mana agama ini sempurna dalam diri saya, istri anak saya. Maka Allah, mudah-mudahan Allah terima pertemuan kita pagi hari ini ya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita yang wajib semua. Itu lama semakin hari umur kita ini semakin berkurang, semakin dekat dengan mati. Yang tadi apa? Mati, jodoh dan kematian itu tergantung kebiasaan. Kalau ibu biasa tutup aurat, misalnya mati tutup aurat. Orang pedagang rumah ke pasar, saya mati di rumah di pasar. Nelayan rumah laut, itu kalau banyak nelayan, banyak bertiap tahun nelayan mati di laut, tak ketemu bangkai. Udah lama mati tergantung kebiasaan. Ini orang awam itu ulama kembali. Rumah masjid misalnya nanti tidak mati di rumah, mati masjid. Lima pegawai misalnya tiap hari baca Quran di rumah.
di kantor baca koran. Karena kebiasaannya baca Quran dengan baca koran, maka pegawainya dua matinya Pak. Mati baca Quran, mati baca koran. Kita ini mati terkadang biasa. Kalau tiap hari kita cintakan kebesaran Allah, nanti kita mati ucapkan kebesaran Allah. Itu lama kita ini orang mati tergantung biasa. Sudah banyak terbukti Pak. Maka dari sebab inilah pentingnya kita misalnya tazkirah saling mengingatkan. Kita juga mudah lupa Pak. Kadang golongan jabatan lagi tadi kan lupa Pak berkala. Nah, ini perkara yang nampak Pak. Kunci rumah, kunci motor, kadang yang nampak ini lupa kan. Bagaimana kalau perkara yang tak nampak? Kematian yang tak mau siap-siap kita bakalan mati Pak. Semakin hari makin kurang. Kematian akan datang Pak. Hah? Allah. Ini pun kalau kita siapkan mau tak mau kita akan mati Pak. Kita akan ketemu malaikat bukan nakir, akan ketemu Allah SWT. Kita akan ketemu Nabi SAW di tempat. Kita akan kau usah bersedar dan mizannya Allah. Apa yang kita kabuzan kita lakukan kepada Rasulullah. Kita sama aku sebagai umat Nabi, tapi aku sebagai Nabi dan kita hidup. Inilah pentingnya kita ni. Kita hanya muzakarah saja, diskusi saja. Diskusi. Maka ulama gunakanlah dirimu, waktumu, hartamu, gunakan untuk agama. Kalau tidak digunakan diri waktu untuk agama akan habis semua Pak. Tapi untuk selain itu. Hari ini kalau kita tidak ajak manusia taat kepada Allah, berarti tak langsung dia ngajak orang kepada selain Allah. Hari ini orang kalau kita tidak ajak orang sholat ke masjid, orang akan kediskusi. Hari ini kalau orang tak mau dekat kepada Allah, berarti dia nak jauh kepada Allah. Kalau orang hari ini tak mau buat amalan menuju surganya Allah, berarti secara tak langsung dia nak buat amalan menuju nerakanya Allah. Pasti. Hari ini kalau kita tidak ikut mau ikut cara Nabi, pasti kita cara hidup yang bina sekali. Pasti. Makin ini lagi tadi, semakin hari umur kita semakin berkurang, makin dekat kematian. Hari ini kalau presiden datang, jauh-jauh hari sudah dibuka, pasang bumbu, bersihkan kampung, pasang dapur, asal dicek. Ini presiden datang, persiapannya jauh-jauh hari untuk kami untuk seperti ini. Pak, bagaimana melakukan nakir Pak? Malaikat Israel dan jemput kita. Apa nak kita siapkan Pak? Allah. Inilah penting Pak. Kita nak sungguh-sungguh yang main-main tadi Pak. Itu perkara dunia kita panas, hujan siang malam kita paksakan. Kadang kita operasi, tambah sebagainya. Sementara untuk perkara agama memang kita paksakan. Ini penting Pak. Allah. Maka dalam kita bersyukur kepada Allah. Dalam tanda syukurnya orang kaya tadi digunakan hartanya untuk sedekahkan kepada orang kaya. Dan Nabi tidak termasuk umatku orang yang punya kenyang sementara tetangganya lapar. Allah. Tanda syukurnya kita Allah kasih kesehatan Pak. Maka dalam kita gunakan kesehatan untuk taat kepada Allah. Maka kalau tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah, nanti Allah angkat, Allah cabut nikmat Pak. Ada orang Pak kamu saja. Pak kita kunci dia. Aku uzur. Sakit kaki gitu. Padahal tak sakit. Tak lama Allah sakitkan dengan sakit. Allah. Tak bisa dijalan. Allah. Hari ini Pak banyak itu nikmat. Kita kadang lupa Pak. Hari ini kita bisa duduk ini nikmat. Nikmat tak ada nikmat. Bapak pernah ke bisul? Ke bisul. Orang kalau ke bisul di kulit sakit ada duduk. Tapi nikmatnya duduk kalau kita ke bisul. Nikmatnya makannya kalau kita sakit gigi. Nikmatnya mata memandangnya kalau kita sakit mata. Kalau sudah Allah angkat, Allah cabut nikmat itu baru kita semangat. Hari ini kita anggap biasa nih Pak. Saya ada jumpa orang kaya Pak di miliaran. Pak ada tak obatnya di Indon gitu? Berapa miliar pun saya bayar. Istri Pak berulang tahun. Kalau ada obat itu saya bayar berapa miliar. Sekali makan langsung bisa jalan. Ini nikmat bisa jalan nih Pak. Kalau sudah kita mati asam urat ya. Kalau dulu kan asam jauh, sekarang ada asam urat. Nah, kalau kita sudah stroke, ini baru stroke. Bagaimana dulu stroke? Stroke aja tak bisa jalan. Stroke. Ini malah nih nasihatnya kalau kita sudah angkat. Hari ini kita nggak biasa nih. Allah, kita lalai. Begitu Pak kita tadi ada dua nikmat yang kalau lalai orangnya apa? Kesempatan dan kesehatan. Orang banyak gagal tak kalah diuji sehat Pak. Duit banyak padahal sehat. Mulai beli rumah di Singapura di Batam. Mulai nak bini dua lagi. Duit banyak. Tapi waktu dia yang banyak berasa orang yang di miskin tak. Rumah miskin, rumah kontrak, motor pribadi, anak banyak, anak becak pola. Ini banyak yang berasa. Allah. Maka di soal ini Pak, Allah hantar kita ke dunia ini bukan untuk sempurnakan kedudukan kita. Bagaimana rumah saya tingkat, mobil saya kilat, uang saya berikan. Bukan bagaimana Allah hantar kita ke dunia bukan untuk sempurnakan jasmani saya, macam mana hidup saya mancung, muka saya putih, dioperasikan. Allah hantar kita ke dunia ini bukan untuk sempurnakan kedudukan, keberadaan nafsu kita tak.
Tapi Allah hantar kita ke dunia ini untuk bagaimana? Untuk sempurnakan iman kita sayang kepada Allah, amal ikut cara baginda Rasulullah. Inilah kita penting kerjasama suami istri, Pak. Perempuan, ibu yang menyuruh suaminya ke masjid, dia dapat pahala double, Pak. Dapat 7 ratus, tambah lagi di pahala gitu. Perempuan. Perempuan yang mercikan atau suami yang mercikan air kalau bangun malam sebelum tahajud, percikan aja Pak ya, jangan disiram air pakai satu ember, percikan aja. Bangun deh, keluarkan susu kan, minum susu deh. Maka ini dirahmati Allah. Ini laki-laki dan perempuan kerjasama untuk perkara ibadah. Pertama kerjasama untuk perkara iman. Maka Allah inilah Pak. Allah hantar kita tak lama lagi, sebentar. Allah tak lama lagi. Saya pun tak tahu. Tapi saya ingat tak mati di tunggal. Saya mati lagi di jalan Allah. Ini mati itu biasa. Kalau kami di tunggal ada baik kesembuhan, gabung itu bilang sembuh. Sama seperti sekali, suling, sembuh keliling. Alhamdulillah kami sekarang buat gerakan Pak. Banyak dari guru-guru, dari pelajar. Kami nanti buka cabang ada baik kesembuhan kapan kalau bilang. Pak tahu ni. Ada anak muda sampai 60 orang Pak. Sabar semua. Allah. Ini penting Pak, penting kita ngajak Pak. Apalagi nanti kalau ada perintah kan dari gubernur, semua SKPD selalu jamaah dengan bujang subuh. Di absen. Saya yakin Pak, bukan 60 orang, bisa 200 orang datang selalu. Allah. Kenapa perintah dari gubernur SPD di absen? Walaupun awalnya terpaksa, nanti bisa ikhlas Pak. Ini penting ini. Penting ini kita gunakan waktu. Karena kadang kita gunakan, kita tidak punya waktu luang Pak, kita yang gunakan waktu. Kalau sibuk, dunia ini semua sibuk. Sama tak sibuk dunia ini Pak? Pengangguran ini sibuk sekarang Pak. Sibuk kerja. Apa kalau kayak nganggur? Sibuk? Iya sibuk lama. Sibuk Pak. Ini Pak kerja sibuk. Apalagi Bapak yang kerja? Punya toko, punya penghasilan, punya jabatan. Kita tidak punya waktu luang, tapi kita yang meluangkan waktu untuk Allah. Maka hari ini kalau kita tidak gunakan waktu kita untuk Allah, habis Pak. Semakin hari semakin kurang seperti es mengalir. Maka dalam kita gunakanlah diri kita, waktu umur kita ini untuk ajak orang kepada Allah SWT. Kalau tidak kita gunakan, pasti kita gunakan selain itu. Mungkin lebih kurang dari kami, kemudian semua datang dari Allah SWT. Kehilangan kebudayaan dengan kami, kerana ada perbantuan kami. Mudah-mudahan Allah semua terima amal kita, Allah semua terima hajat kita, Allah tunaikan hajat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah hapuskan semua dosa kita di dunia akhirat, dan Allah matikan kita sempurna iman. Allah jangan matikan kami sebelum hantar ke Mekah Madinah ya Allah. Sampai kita nanti bisa zuriat kita bisa ziarah kepada belakang Rasulullah SAW. Dan bagaimana nanti kita mati ucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti pemimpin kita bisa digunakan jabatan itu. Lebih kurang dari kami, kita tutup dengan tulis. Wallahualam bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.